الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal kita, khususnya amalan di bulan Ramadan. Dan juga mewakili dari jamaah, kami mengucapkan kepada pengurus yang baru, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan di dalam mengemban amanah ini dan bisa menjadikan kemakmuran di Masjid Asy-Syuban menjadi semakin lebih meriah dan semakin lebih berkembang dan pembangunan semakin dilancarkan dan dimudahkan. Selamat bekerja untuk kebaikan kaum muslimin khususnya di Masjid Asy-Syuban. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa duduk bersama di dalam masjid atau di rumah di antara rumah Allah Jalla wa Ala dalam rangka mudzakarah dan saling mengingatkan tentang nikmat iman, nikmat Islam, khususnya nikmat kita di dalam talabul ilmi asy-syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk selalu mempelajari agama ini, khususnya untuk kita mengambil manfaat, faidah dari setiap ayat-ayat suci Al-Quran dengan melalui tadabbur, dengan melalui perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah memasuki surah Abasa. Kita akan melanjutkan ayat 24 sampai ayat 32. Kepada jamaah yang ingin baca surah Abasa ayat 24 sampai 32 dipersilahkan. Surah Abasa. Nah, Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. طيب جزاك الله خيرا. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه falyanzuril maka lihatlah al-insan wahai manusia ila ta'amihi kepada makanannya. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fihi imtinan, di dalamnya ada dua kenikmatan. Dalam ayat ini ada dua anugerah. Wa fihi imtinan, di dalamnya ada anugerah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan setiap makanan yang kita makan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Setiap kita makan, perhatikan. Fihi imtinan, ada anugerah bahwa manusia mendapatkan kemudahan dari Allah dari makanan-makanan. Maka kita diperintahkan untuk memperhatikan apa yang kita makan. Wa fihi istidlalun bi ihya'in nabat. Juga ada petunjuk tentang menghidupkan tumbuhan-tumbuhan minal ardil hamidah, dari bumi yang tandus, ala ihya'il ajsam, terhadap ihya, menghidupkan badan-badan, ba'dama kanat idhaman baliyah, setelah menjadi tulang belulang, wa turaban mutamazziqan, dan menjadi tanah yang tercabik-cabik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan pesan yang dari ayat ini bukan sekedar mengingatkan nikmatnya, akan tetapi mengingatkan tentang kekuasaan Allah dengan mampunya menghidupkan manusia yang sudah menjadi tulang belulang, yang sudah menjadi idhaman nakhirah, sudah hancur segala badan-badannya, terurai oleh makhluk-makhluk di dalam bumi. Allah mampu menghidupkan. Sebagaimana Allah mampu menghidupkan tumbuh-tumbuhan dari tanah yang tandus. Kalau kita di sini mungkin di Serang khususnya melihat tanah tandus itu hanya di musim kemarau. Itu pun hanya beberapa bulan. Kalau kita lihat di padang Sahara, di negara Arab, seperti apa tandusnya tanah-tanah itu. Bahkan bukan tanah, batu. Tetapi ketika datang hujan, maka akan tumbuh berbagai tumbuh-tumbuhan di atas tanah tersebut. Maka Allah mengatakan, anna sababnal ma'a sabban. Sesungguhnya kami telah kalau ada air begini apa namanya, Pak? Panas ini mah. Menaburkan, ya, telah menyiramkan air dengan sebanyak-banyaknya. Dalam hitungan menit, kaujon basah semua. Sababnal ma'a sabba. Ay anzalnahu minas sama'i 'alal ard. Maksudnya kami turunkan dari langit air ke bumi.
Perhatikan kalau musim hujan. Thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi itu dengan sebenar-benarnya kami belah. Maksudnya askannahu fiha. Kami diamkan air di dalam bumi, jadi bumi menampung air fi tukhumiha, di sel-selnya bumi, wa takhallala fi ajza'il habbi, kemudian tumbuh dari berbagai macam biji-bijian al-muda' yang dititipkan atau yang disimpan di dalam bumi. Kita tidak tahu di dalam bumi, di atas bumi kita ada teki, ada rumput kucing, ada apa lagi? Jengkol Malaya, putih Malaya, berbagai biji-bijian. Mungkin kita anggap ini perkara yang tidak manfaat. Kadang kita semprot pakai obat rumput. Padahal itu adalah manfaat kalau kita tahu ilmunya. Orang-orang herbalis. Nah, berbagai biji-bijian itu Allah simpan di bumi supaya tumbuh. Mau yang manfaat secara buah ataupun manfaat secara daun atau manfaat secara akar. Kalau teki manfaatnya dari sisi apa? Daun bisa jadi pewangi ya. Dicampur dengan daun-daun kemangi. Eta mah sambelan pecel lele tau kemangi. Daun pandan ya. Nah, beti, tahu beti ya? Yang di bawahnya juga buat pewangi. Sampai itu saja kita menggunakan teki. Dengan kecanggihan teknologi yang ada, ternyata rumput yang sering kita injak-injak, kita sepelekan itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, ini tumbuh-tumbuhan Allah sengaja titipkan di atas bumi. Fanabata, tumbuh biji itu, wartafa'a, meninggi, wa dhahara ala wajil ardi, dan tumbuh nampak di atas muka bumi sampai paping blok kan kalah. Kita nutup bumi pakai pumping block buat apa? Supaya rumputnya tidak banyak. Allah yang sudah menitipkan di bawah bumi itu naik. Aspal juga dapat. Aspal juga kena itu. Rumput-rumput itu di situ tumbuh. Saking suburnya Indonesia. Aspal pun tumbuh rumput-rumput. Maka kita diperintahkan oleh Allah, falyanzuril insanu ila ta'amih. Jeruk ini yang kita makan, apel yang kita makan, tiwu endog. Bagi yang suka tiwu endog, dari mana? Anna swabnal ma'a sabba, thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kita ketika nanam biji jagung, diapain itu? Bumi, tanah diapain? Dilobangi. Siapa yang menjadikan bumi ini belah, bisa tunduk dengan kita kasih asukan. Ini bahasa malimping bebak. Ya kita pukul bumi, bolongin bumi, ngebolongin bumi ya. Kemudian kita taruh biji jagung. Beberapa hari tumbuh. Coba kalau yang buminya itu, tanahnya itu sukar untuk kita tusuk, kan nggak bisa dia tumbuh dengan baik ya. Nah, maka
anna sababnal ma'a sabba, dengan Allah menurunkan air dari langit menjadikan bumi mudah untuk kita kelola. Petani semua kita bukan? Kalau yang suka tani, oh iya bener ya. Yang suka nanam jagung, oh bener ya. Tapi yang sukanya di komputer mah atuh kumaha, susah ya. Maka ini kalau kita katakan ilmu tentang pertanian, ya bisa dikatakan ini tentang pertanian. Bagaimana Allah memberikan informasi terkait bagaimana menanam ya, menanam tanaman di bumi, khususnya yang dari biji. Ya, kita nanam biji jagung, biji kedelai, biji kacang, apalagi jengkol. Kalau jengkol mah gampang disepikeun. Sengon dah. Gampang ini, kalau kita punya ilmunya. Ya, menyemai sengon. Yang paling gampang toge. Toge dikasih air, biarin nanti dia tumbuh. Yang agak susah kurma. Kurma kita nanam sendiri dengan dilapisin apa, dikasih di kapas, paeh, kering. Ada di halaman kurma subur. Agak letak kalau kita habis makan, iya sukari, iya ajwa, iya mijol, tumbuh sendiri. Siapa yang ngurus itu? Kita yang ngurus. Kita istilahnya berusaha untuk menanam kurma dari biji asli. Itu perjuangan luar biasa. Buka YouTube. Kumaha coba YouTube ya, mau nanam dari biji kurma. Dikasih tahu gini, kasih aqua, kasih basahan, kasih kapas. Kemudian ditaruh di situ, nanti berapa hari akan muncul tumbuh. Aduh, nggak tumbuh. Saya nanam berapa puluh biji, yang tumbuh cuma 5 apa berapa. Itu pun nggak gede, mati di umur berapa bulan. Tapi yang kita lepeh ya, kita nggak sengaja lempar, pada tumbuh. Masya Allah ya, Allah masya'a fa'al. Kemudian fa'ambatna fiha habban, kemudian kami tumbuhkan dari bumi itu biji. Jadi kita nanam biji, kemudian tumbuh besar, ada biji lagi. Kita nanam singkong, ada apa? Beti. Lawan bahasa Indonesia naon tah? Beti. Batang? Kira aku batang. Batang pohon, batang singkong jadi atasnya. Yang di bawah akar. Beti geus lah Sunda mas. Bukan besti, beti. Ya, nanam mantang ada, bengkuang ada, bawang ada. Fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba, ada juga anggur. Wa qadba, dan rumput-rumput yang dijadikan sebagai makanan ternak. Kata Imam Ibnu Katsir, fal habbu, kalau kita bacanya salah nanti salah arti. Al hab biji, kalau hub cinta. Ya. Al hab biji, kalau hub cinta. Kullu ma yuzkar minal hubub, semua yang disebutkan di dalam ayat itu dari biji. Wal inab ma'ruf, kalau anggur ma'ruf, kata Ibnu Katsir, anggur mah udah kenal. Ya udah dikenal anggur, oh iya anggur. Nah. Wal qadbu huwal qasqasah. Huwal fasfasah. Matana ieu masih acilehan. Qadbu itu adalah rumput allati ta'kuluha dawabu ratbatan,
yang dimakan oleh binatang ternak dengan basah, maksudnya masih segar. Kita nanam rumput buat tanaman, buat makan ternak, kambing dan sapi, namanya rumput. Kira aku rumput Jepang. Kata embe, naon ieu keras amat ieu rumput ieu naon ieu. Rumput gajah. Ya, sebutan baik sama rumput gajah. Ya, piraku gajah boga rumput. Kasok leun dikang, kasok ya. Nah, itu ditanam. Ada yang dibebaskan luas oleh Allah. Rumput-rumput itu. Makanya yang tukang ngembala kambing ngefaham itu. Di sini mantan-mantan pengembala kambing bukan ya? Kata Nabi SAW, tidaklah seorang nabi menjadi nabi kecuali dia dulunya menjadi pengembala kambing. Ayo, ngikuti sunnah Nabi. Ya, ngembala kambing. Kenapa mengembala kambing itu menjadi modal utama untuk menjadi seorang nabi? Melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Bagaimana kita membimbing umat untuk meluruskan kepada jalan yang lurus itu harus ada latihan dulu. Kambing. Walaupun kata Imam Syafi'i, siyasatul insan asyaddu min siyasatid dabah atau kama qala. Ngurus manusia itu sulit daripada ngurusin embe. Embe mah dibilang, "Hei, ulah kemana-mana sih, cicing di dia." Yang penting ada makan. Udah kambing, sapi, dibilang kamu kalau sudah dengar bedug dulu ya, bedug. Kuluk 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 kuluk. Kalau sudah dengar itu pulang. Itu dalam istilah kami dikepar. Dikepar, dibuka pintunya, keluar kambing seluruhnya, tapi dikasih ultimatum sama pemilik kambing. Kalau sudah dengar suara kuluk 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 kuluk, pulang. Bener Pak, datang eta embe. Ente nganjang heula tuh. Ente main-main dulu, main bola. Coba manusia, santri suruh datang jam 9, diberi waktu keluar tuh jajan di kantin, datangnya jam 11 kurang. Kamana heula eta budak? Ngopi, anu ngudud mangudud. Main HP. Ya, makanya siasatul insan, mendidik manusia itu sulit daripada mendidik gembalaan binatang ternak. Maka para nabi menjadi pengembala kambing. Nabi Musa kata Allah, "Wa tilka biyaminika ya Musa." Bawa apa kamu? Tongkat. Apa yang di tangan kananmu itu? Qala hiya asai, ini adalah tongkatku, atawakkau 'alaiha, aku bisa bersandar. Wa ahussu biha 'ala ghanami. Hush. Itu bahasa Arab. Orang Sunda, hush 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 hush. Ada kambing, ada kucing, hush. Apa arti hush? Ngagebah. Geus pakai Sunda bae ya mah. Naon ngagebah itu? Ngusir, hush hush. Khawatir kambing ada yang melanggar aturan, dibilang hush. Hush. Nah, itu pengembala kambing butuh tongkat. Khawatir kambingnya tidak nurut. Khawatir ada pohon yang tanamannya ingin dimakan oleh kambing, enggak kesampaian, dibantu sama yang punya. Dan itu rumput yang umum, yang halal. Bukan tanaman orang kabeh habis. Diasupkeun ka kebonan kabeh kambingna. Sengon habis, jengkol habis, pete habis, timun habis. Nah, ini jukut habis, jukut yang ditanam habis.
mangga habis, lengkeng habis dibuatan, roboh, dimakan enggak buahnya, cuma daunnya doang. Gimana? Dosa enggak? Dosa enggak pemilik kambing? Nah, kalau di Serang, bagaimana hukum kambing yang masuk tanaman orang lain atau secara undang-undang? Ada undang-undangnya kan? Ada undang-undangnya. Undang-undang saya. Ada. Dulu saya lihat di 2000 berapa itu ada yang ayam masuk ini, kambing masuk ini, itu ada denda-dendanya, ada. Nah, kalau di kami di Malimping, 1 ekor kambing itu dikenakan dulu 10.000. Kalau sapi sekitar 25.000. Kalau nggak mau bayar, digorok sendiri, dipanggil orangnya, Pak kesini ada kambing bapak, udah berpecah-pecah itu. Kalau nggak mau bayar itu. Nah jadi kalau kambing ini masuk ke tanaman orang, dia punya resiko, harus tanggung jawab, minta halal. Makanya kambing-kambing yang di gembala itu makan tanaman-tanaman orang, wah itu berbahaya itu. Maka bagusnya adalah dikandangin, dikasih makan, ya kita beli atau kita tanam, kita ambil. Jangan dibiarkan dia kambing disuruh nyari rumput sendiri. Bingung dia, mana yang halal, mana yang haram, nggak tahu si kambing mah. Yang penting ini kambing, ini rumput, ini makan siapa? Dan nggak semua rumput disenangi kambing. Kambing ini manja. Yang sudah keinjak nggak mau makan, yang sudah kena basah nggak mau makan. Luar biasa. Nah, ini ad-dawab, makanan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk binatang ternak. Coba kalau semuanya jengkol, pete, durian, atau embek, makan apa? Allah siapkan tuh rumput-rumput, dan para peternak itu paham mana rumput-rumput yang paling cocok, mana yang dia senangi. Ya, dulu dia senang dengan pete Cina, sekarang sudah ogah dia, nggak mau. Udah ada perubahan, nggak tahu nih Cina mungkin hapek. Ya, dulu kita paham kambing ini sukanya apa, paham. Ya, sekarang sudah dia manja, pengennya tahu baik. Pengen tahu. Luar biasa kambing sekarang ini, makanya gede-gede badannya. Ya, umur 6 bulan sudah siap sembelih. Nah kemudian wa yuqalulah al-qat, dikatakan juga al-qat, maksudnya bahasa Arab selain daripada al-qadbu, al-qad. Dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, Qatadah, Ad-Dhahhak dan Imam As-Suddi. Wa qala Hasan Al-Basri al-qadbu al-ilaf. Ilaf sama makanan-makanan yang disajikan untuk binatang ternak. Maka kalau kita baca surat Quraisy, li'ilafi Quraisy. Nah, salah artinya li'ilafi Quraisy. Ilaf artinya ma ya'lufuhu an-nas, kebiasaan. Kalau dibaca pakai ain, li'ilafi Quraisy, makanan ternak untuk orang Quraisy. Ya, awas salah baca kita. Antara hamzah dengan ain. Li'ilaf sama li'ilaf. Nah, al-ilaf makanan ternak. Wa zaitun. Tahu zaitun Pak ya? Nah, susah nanamnya zaitun nih. Kalau tin banyak, alhamdulillah sudah sering kita nanam dan sering kita panen. Kalau zaitun saya pernah nanam mati. Nggak tahu di Al-Azhar ini, mudah-mudahan ada zaitun watin wa zaitun. Ada kurma sudah. Nah,
Wa huwa ma'ruf. Ma'ruf. Inab, anggur, zaitun sudah enggak perlu dijelaskan secara rinci kata beliau. Wa huwa udmun wa asiruhu ud. Bisa jadikan idam. Apa idam? Bisa dijadikan sebagai makanan. Buahnya kita makan. Saya pertama makan tin itu dikenalkan oleh salah seorang doktor dari Sudan. Bangga kita punya doktor, punya dosen doktor dari Sudan, Masya Allah. Kemudian beliau bertanya, hal akaltum az-zaitun? Kalian pernah makan zaitun? Belum, Syekh. Besok saya bawakan sama beliau segelas gini, diambil satu biji yang sudah dicacah itu, yang dijadikan semakin manisan. Pas dimakan, waduh, ini apa ini Syekh? Ini zaitun. Waduh, nggak masuk. Padahal orang Arab itu sebagai makanan itu, roti sambur itu, Masya Allah, roti beliau makan 1-2 kayaknya biasa-biasa aja. Tapi saya dan teman-teman makan 1 aja nggak masuk. Itu pertama kali Pak, zaitun. Nah, kemudian datang ya syekh yang lain bawa zaitun, dikasih menteganya, dikasih ininya, ya, wah enak ini mah. Kayak ada rasa gulanya, ada rasa ininya, wah. Itu dijadikan sebagai sarapan. Wah, kalau kita mau zaitun, minyak zaitunnya pakai goreng bakwan, insya Allah sehat. Ini bakwan kita gorengannya 5 kali, tambah lagi yang di jalanan ya. Saya bilang ke teman-teman jamaah di umrah itu, jangan merasa bangga diri seorang kaya kalau gorengan bakwannya masih pakai minyak kelapa sawit. Coba sekali-kali beli minyak zaitun 2 kilo pakai goreng bakwan, hebat. Hebat kan Pak? Zaitun segini aja 10.000, 15.000. Kalau sekilo berapa? Kita minyak sawit 10.000, 15 sudah dapat gede. Makanya kalau mau goreng bakwan, goreng ranginang, pakai zaitun, insya Allah berkah. Wa zaitun, ya, itu pohon syajaratum mubarakah, pohon yang berkah. Di samping sebagai makanan, yustasbah, bisa jadikan untuk bersinar, maksudnya jadikan lampu. Kalau kita di patroma Pak, dari mana itu? Minyak tanah. Bisa pakai minyak zaitun. Kemudian wa yudahan, bisa dijadikan buat ini rambut. Ulah pakai tanco bae. Pakai apa lah? Minyak rambut zaman baheula. Lavender, tanco, Gatsby masa kini hebat. Nah, pakai zaitun. Oh, Insya Allah, Malimping, Serang, Jakarta. Ini zaitun ya. Baik, Pak DKM tolong ingatkan waktunya. Soalnya saya nggak bawa jam. Udah jam 6 ya? Kok terus? Mana DKM? Pak DKM gimana? Berapa menit lagi? Kalau serasa nanti jam 7. Saya masih banyak tuh. Masih segini. Oke, ayat ini selesaikan Pak ya, insya Allah. Jadi wayudahan, dan bisa dijadikan buat minyak. Bahkan buat berobat. Berobat, ada luka, Masya Allah. Saya di rumah nggak pakai betadine, nggak pakai alkohol, semua pakai zaitun. Kalau anak datang dari luar nangis, kenapa? Jatuh, zaitun. Anak ini zaitun, Masya Allah. Alhamdulillah, dengan zaitun kita bisa mengobati luka, bisa dijadikan buat message
Masya Allah. Cuma kan mahal zaitun mah, Pak, dong kalau pesawit dong, kalau dong ya sakidrian berapa. Dan kemudian wanakhla, kurma. Kurma itu yukal balahan, balah kurma yang basah, yang mentah. Nah, di bawahnya itu yang kecil yang biasa dijadikan untuk katanya kesuburan. Yang kecil banget. Kalau bala ini dia udah gede, ya. Kemudian ada busron, ini setengah matangnya di atas balah. Kemudian ada namanya rutob. Nah, rutob itu yang udah kita bisa makan, ada sepet-sepetnya. Rutob. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutoban janiya. Rutob itu yang sudah bisa kita makan, walaupun ada sepet-sepet. Kemudian tamron, ya yang disebut tamr itu yang kering, yang sudah tua dan dia sudah kering. Jadi kalau orang-orang Arab akul tubalah, busran, rutob itu masing-masing perkembangan daripada kurma. Kita juga punya kelapa canting. Setelah itu apa? Sebelum degan, terus degan, terus kapalang. Beruluk, caruluk pertama, baruluk, caruluk. Nah, terus kan kita punya istilah itu sampai kelapa. Nah, kurma juga sama, ada al-balah, ada busran, ada rutaban, ada tamron. Nayyian, baik yang mentah bisa kita makan, atau yang matbuh, yang sudah dimasak. Dengan cara apa? Wa yu'tasar minhu rubbi, bisa dijadikan sebagai sari kurma, jus, bisa jadi jus. Apalagi ada namanya apa? Susu kurma namanya? Ya, susu kurma ya. Masya Allah. Ada juga khal, bisa dijadikan cuka. Maka ada istilah apa? Nabiz. Nabi rendaman kurma. Kalau dia lebih dari masanya kan menjadi ya bahaya kan. Ya, maka harus hati-hati kalau kita ngerendam kurma buat buka. Nah, ini nakhl. Wahadaika gulba, dan juga kami jadikan hutan-hutan yang lebat. Setelah Allah tumbuhkan pohon-pohon, ada yang jenisnya gede-gede, ada mahoni, ada kadu, ya, ada buah mangga, ada pohon gede-gede, menjadi penutup daripada kebun. Bukan hanya tumbuhan seperti mentimun, waluh, kokok, kunur, bahasa kidul kabeh ya, kacang, tapi ada juga yang pecapi, rambutan. Masya Allah, gede-gede kita. Taib, ya. Gulba, yakni lebat. Ya, lebat, nakhlun izam, yang seperti kurma yang besar, yang tinggi. Mudah-mudahan ini kurma yang ada di sini berbuah, Pak Haji ya. Tapi dia harus ada. Kalau kurma itu, saya tanya ke teman saya, saudara saya yang ngurusin kebun kurma 2 hektaran kalau nggak salah di daerah Cisik Barat. Dia harus lawan 4. Kurma 1 yang jantan, 4-nya betina. Ulah seri. Jadi istilahnya ya, betina 4 atau 5, jantannya 1. Maka di sini ini jantan apa betina ini? Kudu disiarkan ya, betinanya atau apanya itu. Ya, mudah-mudahan ya, kita pengen ada kurma yang hidup, tumbuh, berbuah manis, sehingga bisa kita merasakan rutob langsung. Mudah-mudahan ini satu-satunya yang ada di Al-Azhar bisa tumbuh, berbuah dan manis. Baik, mungkin sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan
di di bulan depan. Mudah-mudahan ada kemudahan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.